cintanya. Semua yang bernafas turut memuji agungan Tuhan. Biarlah seluruh ujung bumi melihat Maha besar karya agung, karya keselamatan. Sampaikan syukur pada Tuhan atas karya Agung cintanya. Gemakan suara memujinya. Gemakan suara memujinya. Lantangkanlah syukur atas agung cintanya. Semua yang bernafas turut memuji agungan Tuhan. Biarlah seluruh ujung bumi melihat Maha besar karya agung, karya keselamatan. Kenakan puji bagi Tuhan. Kenakan puji bagi Tuhan. Tunjukkanlah sukacitamu. Soraklah tinggikan namanya. Lantangkanlah syukur atas agung cintanya. Semua yang bernafas turut memuji agungan Tuhan. Biarlah seluruh ujung bumi melihat Maha besar karya agung, karya keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pater Ansel yang terkasih, Mama Justina yang terkasih, bersama seluruh anak, mantu dan juga cucu-cucu dan segenap keluarga besar serta umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Dan selamat bertemu tentu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Baik-baik saja. Ini terpancar dari depan sini kaca wajah. Selamat penuh semangat. Hari ini kita bersyukur sebagaimana kita mengimani bahwa perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur, perayaan pujian. Hari ini kita sebagai satu keluarga besar, persekutuan umat beriman, kita hendak bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya kesuksesan, tetapi juga di dalam kegagalan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Secara khusus pada hari ini kita bersyukur untuk anugerah indah, anugerah terbesar yang dirasakan oleh keluarga ini, kasih Tuhan melalui Mama Justina yang terkasih. Tentu ini merupakan satu wujud ungkapan cinta dari anak-anak, dari cucu, dari segenap mantu, anggota keluarga besar untuk Mama Justina terkasih. Mereka mengalami cinta, mengalami kebaikan, mengalami kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui kehadiran dari Mama Justina yang sudah melahirkan, sudah mendidik, sudah membesarkan, dan akhirnya segenap anggota keluarga bisa hidup mandiri dan mampu untuk menghadirkan kebaikan Allah yang mereka peroleh melalui Mama Justina dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari. Maka itu marilah saudara dan saudari yang terkasih di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita menyesali, mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
sesuatu kepadamu, Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 21 ayat 15 sampai ayat 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula untuk kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak, cucu, segenap anggota keluarga besar serta seluruh umat yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Kita semua mengetahui bahwa ketika Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, putranya, ke tengah dunia, tentu dengan satu tujuan, yaitu menghadirkan kerajaan Allah ke tengah manusia. Dan kita semua mengetahui di mana Yesus masuk ke luar kota, masuk luar desa, kampung, ya, untuk mewartakan kasih Allah Bapa itu kepada semua pendengar, kepada orang yang ditemui. Tetapi Yesus tidak bekerja sendiri. Yesus membutuhkan bantuan manusia untuk ada bersamanya, untuk mengiringinya, untuk membantunya, agar dia dapat melaksanakan tugas perutusannya dengan baik. Untuk itulah dia memilih 12
orang yang akhirnya menjadi rasul yang dengan setia, penuh ketekunan, penuh keberanian berjalan bersama Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan tiba waktunya untuk akhirnya Yesus mengalami peristiwa penderitaan, dia disalibkan, wafat, dan setelah itu dia dibangkitkan dan dia naik ke surga. Dan sebelum Yesus kembali ke surga, dia harus memastikan bahwa kerajaan Allah ini terus hidup. Kerajaan Allah tidak boleh selesai dengan kenaikannya kembali ke surga. Dia harus pastikan bahwa kerajaan Allah harus tetap hidup. Untuk itulah dia meminta, mengharapkan kesediaan dari para muridnya untuk melanjutkan karya keselamatan ini. Dan kita mendengar dalam bacaan Injil tadi, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Waktu jawab Petrus mendengar itu, waktu Yesus tanya pertama dengan gagah perkasa dia sampaikan, "Iya Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau." Yesus lihat dia lagi, tanya lagi yang kedua, "Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan sampailah pada pertanyaan yang ketiga kali dengan rumusan yang sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Disitulah Petrus terdiam. Tentu kita bertanya, kenapa Petrus terdiam? Dia tidak menjawab dengan penuh ketegasan sebagaimana Yesus tanya pertama kali. Dia terdiam. Pasti ada alasan. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus menderita, Petruslah. Ketika Yesus menderita, Petrus menyangkal Yesus. Itu kita tahu semua. Yesus memahami, Petrus memahami bahwa dirinya tidak layak untuk menerima tanggung jawab sebesar itu, menggembalakan domba. Tetapi berkat kepercayaan itu, berkat penyertaan Tuhan, akhirnya Petrus menerima itu semua tanggung jawab itu. Dan kita tahu bahwa Petrus bekerja dengan baik, berkorban, menderita, dan gereja Katolik tumbuh jadi gereja yang besar. Bapak, saudara, dan saudari yang terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk Mama Justina di Kerabu. Mama umur sekian. Umur apa, Mama? Mungkin Mama Irtis bisa bantu. Umur berapa, Mama? 84. Ya. Ini anak berapa, Mama? 12. 12 rasul. Sampai yang Petrus, sampai yang Judas. 12, Mama. Cucu berapa? Berapa? Dia bilang 30. Ini kita main bola lengkap dengan cadangan wasit. Sekalian dengan supporter semua lengkap ini. 20 tambah 12 hitung sendiri itu. Jadi kita melihat bagaimana Mama Justina dianugerahi Tuhan, ya. Mama Justina seperti Petrus juga. Tuhan Yesus bertanya, "Mama Justina, gembalakanlah 12 anak dan 30 cucu ini. Sanggupkah engkau?" Mama Justina dengan pasti, dengan keterbatasan sebagai manusia, bersandar pada Tuhan dan akhirnya membesarkan 12 anak
melahirkan dulu, membesarkan, mendidik. Setelah itu dianugerahi Tuhan dengan mantu dan juga cucu 30 orang. Ini panenan berlimpah sekali ini. Tentu panenan berlimpah karena pekerjaannya baik. Ya kan? Atau ada hasil panen yang persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Segala puji hormat bagimu. berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan kami, secara khusus untuk persembahan hidup yang telah diberikan oleh Mama Justina Ena dalam segala perjalanan hidupnya. Kami satukan semua persembahan dan doa kami dengan roti dan anggur ini yang akan kita ubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Tuhan, teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan mada kemuliaan bagimu. Dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh mulia-Mu. Hosana, hosana dalam surga. Diberkati yang telah datang dalam nama Tuhan. Hosana, hosana. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh mulia-Mu. Hosana, hosana dalam surga. Diberkati yang telah datang dalam nama Tuhan. Yang selalu menyertaiku sepanjang hidupku. Dalam suka maupun duka, bahagia ataupun derita, hatiku tetap bermada. Syukur pada Tuhan, puji syukur Tuhan tak terhingga. Ku atur padamu setiap hari. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Meskipun hidupku penuh cobaan, ku tetap percaya pada kasih-Nya. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Dalam suka maupun duka, bahagia ataupun derita, hatiku tetap bersada. Syukur pada Tuhan. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan Putra-Mu, dan juga kebangkitannya. Semoga memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah kehidupan kami, di mana saja Engkau mengutus kami. Kami mendoakan Mama Justina Ena bersama dengan seluruh anak-anak, cucu, segenap anggota keluarga yang bersyukur pada hari ini dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Engkau memberkati mereka ya Tuhan dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya, dalam kehidupan keluarga mereka. Semoga mereka dapat membangun hidup keluarga yang baik, saling mendukung dan saling mendoakan satu sama lain. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, sebelum berkat penutup, saya bersama dengan Pater Ansel kami ucapkan terima kasih untuk bersama kita dalam perayaan Ekaristi ini. Kami juga terima kasih untuk Mama Justina, Mama, terima kasih, dan juga segenap anggota keluarga. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Dan juga terima kasih untuk anggota KOR, Bapak Dirigen, terima kasih ya, rektor semua, kita semua organisasi yang sudah berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga saudara dan saudari sekalian, secara khusus Mama Justina Ena, kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih, pergi perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.